Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali pembelajaran tematik kelas 4, tema 8 dengan muatan ilmu pengetahuan alam. Materi pada kali ini adalah hubungan gaya dan gerak. Tentunya anak-anak, materi pada kesempatan hari ini sama atau tidak ada bedanya dengan materi yang ada di tema 7, yaitu tentang gaya dan gerak. Tentunya anak-anak masih ingat bukan? Apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, baik. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan atau kekuatan yang mengakibatkan benda bisa bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Alat pengukur besar kecilnya gaya disebut dinamometer. Satuannya adalah Newton atau dilambangkan dengan huruf N. Anak-anak, mari kita lihat pembuktian bahwa gaya memengaruhi gerak benda. Yang pertama adalah jungkat-jungkit. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada 2 orang anak yang sedang bermain jungkat-jungkit. Dalam permainan jungkat-jungkit ini ada 3 hal yang penting, yaitu beban, titik tumpu, dan kuasa. Titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Sedangkan beban posisinya berada di ujung papan dan kuasa di bersebelahan dengan beban, sehingga posisi titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Pada permainan jungkat-jungkit, beban yang mempengaruhi dalam permainan ini adalah beban, kuasa, dan titik tumpu. Sehingga apabila beban dan kuasa ini memiliki beban yang sama beratnya, maka akan berimbang. Jika beban lebih berat daripada kuasa, untuk menyeimbangkan permainan tersebut, maka kuasa harus menjauh dari titik tumpu, sehingga permainan bisa imbang. Atau sebaliknya, jika kuasa atau gaya lebih berat daripada beban, maka beban harus menjauh dari titik tumpu. Beban ini bisa benda ataupun bisa orang, sedangkan kuasa adalah sebagai pemberi gaya. Yang kedua adalah katepel. Katepel biasanya terbuat dari kayu dengan 2 karet yang diikat pada kedua sisinya. Katepel dibuat dengan memanfaatkan sifat karet yang lentur. Saat menarik karet, berarti kita memberikan gaya pada karet tersebut. Yang ketiga adalah traktor pegas. Tentunya di sini adalah traktor mainan yang dibuat dari penutup sabun, kemudian bilah bambu, dan sendal bekas yang dibuat untuk roda. Traktor pegas bekerja menggunakan gaya pegas. Traktor pegas bergerak karena adanya gaya pegas. Traktor dapat bergerak karena adanya gaya pada karet. Yang berikut, pengaruh gaya terhadap gerak benda. 1. Gaya mengubah gerak suatu benda. Contoh, A. Meja yang diam akan berpindah tempat jika didorong. B. Sepeda yang melaju cepat akan berhenti jika direm. C. Mobil yang bergerak lambat akan melaju cepat jika kecepatannya ditambah oleh pengendara. Semuanya benda-benda itu bisa bergerak karena adanya pengaruh daripada gaya. 2. Gaya mengubah arah suatu benda. Contohnya,
Seorang pengendara sepeda memutar stang sepeda agar sepeda tidak menabrak. Atau mungkin bisa mobil, motor, dan kendaraan-kendaraan yang lain yang diputar sehingga bisa berbelok arah. B. Seorang pemain kasti memukul bola, maka arah bola akan berubah ke arah karena adanya gaya pukul. 3. Gaya mengubah suatu benda. Contohnya, pada saat terjadi tabrakan atau tabrakan mobil, mobil bisa menjadi berubah bentuknya karena berbenturan dengan benda. Yang kedua, membuat mainan dengan bahan plastisin. Berikut hubungan gaya dan gerak. Masih ingatkah anak-anak apa yang dimaksud dengan gaya? Tadi di awal sudah dijelaskan, gaya adalah berupa tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda bisa bergerak. Nah, ini gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, gaya akan menimbulkan gerak maupun kecepatan ketika tidak dapat melihat saya ulang lagi. Kita tidak dapat melihat gaya tetapi dapat merasakan pengaruhnya. Secara umum, gaya dapat mempengaruhi suatu benda, di antaranya adalah gaya dapat menyebabkan 1. Gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Misalnya, meja yang didorong akan berpindah tempat atau bergerak. Atau ayunan yang ditarik bisa menjadi bergerak. Yang kedua, mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Sepeda yang dikayuh dengan cepat, bila diberikan gaya gesek, maka sepeda perlahan-lahan akan menjadi lambat atau bahkan menjadi diam. 3. Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Dan yang keempat, gaya mempengaruhi arah gerak benda. Berikutnya adalah pengaruh gaya terhadap gerak benda. 1. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketepel. Gaya dapat menarik karet ketepel dan melepaskannya, mempengaruhi batu menjadi bergerak. Gaya yang terjadi pada ketepel adalah gaya pegas. 2. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba air. Yang ketiga, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah. Nah, anak-anak, demikian materi pada hari ini tentang hubungan gaya dan gerak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.